Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resudarda, NIM 1211067 dari kelas MA 21C14. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghitungan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dari kelas MA 21C14 bersama Ibu Widya Stuti. Mekanisme penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pertama, lembaga menerima penghasilan dari pihak ketiga, yaitu badan atau orang pribadi. Atas penghasilan tersebut, maka lembaga akan dipungut atau dipotong pajak atas pengenaan PPh pasal 4 ayat 2. Kedua, lembaga akan memberi penghasilan kepada pihak ketiga, yaitu badan atau orang pribadi. Atas penghasilan tersebut, maka lembaga wajib memungut atau memotong pajak PPh pasal 4 ayat 2. Penghasilan apa saja yang dipungut dan berapa tarifnya? Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang umumnya terdapat di lembaga nirlaba, yaitu bunga deposito, persewaan tanah, atau bangunan. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 terdiri dari 3 jenis. 1. Bunga deposito, tabungan, obligasi, dan transaksi derivatif dikenakan tarif sebesar 20%. Kedua, persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif 10%. 3. PP 46 tentang pengusaha dengan penghasilan tertentu dikenakan tarif 1%. Contoh perhitungan pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan dengan nilai 90 juta rupiah. Mekanisme penghitungan normal sebagai berikut. Yayasan Bina Bangsa membayar sewa kantor kepada Tuan Amir sebesar 90 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh Yayasan Bina Bangsa adalah 90 juta rupiah dikali 10% sama dengan 9 juta rupiah. Jadi, yang dibayarkan kepada Tuan Amir adalah 90 juta rupiah dikurangi 9 juta rupiah sama dengan 81 juta rupiah. Mekanisme penghitungan gross up sebagai berikut. Apabila pemilik tanah dan atau bangunan kantor Tuan A ingin harga sewa sebesar 90 juta rupiah tanpa potongan pajak, maka Yayasan Bina Bangsa harus melakukan mekanisme penghitungan atas harga sewa sebagai berikut. 100/90 dikali harga sewa. 100/90 dikali 90 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Maka dalam surat perjanjian sewa harus dicantumkan harga sewa sebesar 100 juta rupiah. Yayasan akan mencatat dalam pembukuan harga sewa sebesar 100 juta rupiah dan memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta rupiah. Kesimpulannya,
Untuk organisasi nirlaba berkewajiban untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 hanya atas transaksi biaya persewaan tanah dan atau bangunan. Mekanisme penghitungannya sebaiknya mengikuti pengaturan penghitungan normal. Karena jika menggunakan metode gross up akan membebani pajak lembaga. Menyiapkan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 menyetorkan menggunakan SSP tanggal 10 bulan berikutnya, melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 tanggal 20 di bulan berikutnya.